Di bagian rumah. Di ruangan sana juga boleh. Yang punya rumah, bahaya ini. Pakai baru dia. Ibu bisa di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ikut dong. Assalamualaikum. Yan. Rahman Hakim. Di sini ikut, sana ikut. Ayo. Ya, ikut. Nalu. Ikut lagi. Ikut lagi. Tengah dulu, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ada tamu di belakang. Ayo. Ada tamu. Kalau mau anak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, para jawara Banten ini sambut. Ini yang nggak mempan bacok ini. Golok-golokan tapi. Mana nih? Tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah. Sunatnya Allah pada kita yang selalu istiqomah. Kolon kopi kalau mau kopi. Ini teh. Kopi silakan kopi teh sarapan pagi ini. Pagi. Abang Anda datang nih. Kameramennya udah. Belum ngopi. Ini dari Kiai dari Banten semua nih. Pak, iya lihat datang. Kiai Banten semua nih. Kita ngopi. Iya, ini Kiai Banten nih. Nggak boleh dicolek, bahaya nih. Colek gua bahaya. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الذي مر على قرية وهي خاوية على عراشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ya, terima kasih kepada Ustaz Yusril yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik kepada yang membacakan dan kita mendengarkan, tentunya diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah kata sambutan. Rahman Hakim adalah Bapak Haji Yus Darmen, mohon berdiri Pak Yus. Nah, supaya kenal ya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, Ibu-ibu teman, Pak Ustadz yang sudah hadir, Pak Ustadz Nasihudin yang dari jam 3 ya Ustadz ya. Bapak-bapak Ketua DKM dan Yayasan, ya, Ibu-ibu Majelis Taklim Arif Rahman Hakim sangat luar biasa seperti Muhajir Manan. Beliau ada di luar ya hadir dan pagi hari ini ke tempat kami
Walaupun mohon maaf ini tempatnya terbatas ya, masjid yang lain hanya paling ya kurang lebih sekitar 600-700 yang untuk masuk itu atas juga sudah penuh ya, ada 200-an. Jadi pelayanannya terbatas mungkin ya karena tempat yang terbatas juga. Yang kedua adalah terima kasih dan mohon maaf, acara ini tentunya minimal manfaat ke Bandung ya. Jadi di Forkomas lagi dan mudah-mudahan bisa mengayomi di Makassar ini. Itu kata sambutan dari Ketua DKM. Mudah-mudahan kita semua akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan lagi mohon maaf atas kekurangannya di tempat kami. Terima kasih. Selanjutnya hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sambutan kedua adalah sambutan Ketua Forkomas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Hadirin majelis ilmu dan zikir Forkomas. Majelis itu adalah tempat duduk kita ini. Majelis ya seperti majelis permusyawaratan rakyat, tempat duduk para wakil-wakil rakyat. Dan majelis ilmu dan zikir Forkomas, mudah-mudahan bapak-bapak niatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini diawali dengan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat lisan, nikmat bisa beribadah, berkumpul, dan tadi kita sudah melaksanakan di masing-masing masjid salat subuh berjamaah. Terima kasih bapak-bapak jazakumullah khairan katsiran jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmati Allah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita simak ya ceramah tausiah, nanti dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nasihuddin SAG MPDI ya, dengan tema keteladanan kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala ad-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satahtarisuna 'alal imarah fasatakunu nadamata yaumil qiyamah. Amal. Yang kami hormati dan memuliakan para ketua dan jamaah DKM Masjid dan Musholah, yang saya hormati para pembina, penasehat dan juga pengurus Forkomas, yang saya hormati para umara, alim ulama Kecamatan Malakasari, Kelurahan Malakasari, LMK, RW, RT, FKDM, Babinsa dan Babin Kamtimas. Yang saya hormati juga para pengurus PKK Karanglaruna Kelurahan Malakasari. Yang saya hormati para pengurus TMI Cabang Duren Sawit dan Ranting Malakasari, serta kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kajian kuliah subuh pada hari ini. Alhamdulillah masih berada di hari tasyrik ya. Jadi tanggal 11, 12, 13 merupakan hari tasyrik.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa ayyamun tasyrik ayyamun aklin wa syurbin wa dzikril azza wa jalla, bahwa hari tasyrik itu merupakan hari makan dan minum, pesta atau bergembira ya. Setelah kita berkurban kemarin, maka kita dipersilakan untuk menikmati hidangan masakan selama 3 hari. Nggak boleh puasa ya. Jadi selama hari tasyrik itu nggak boleh puasa. Dan juga dzikrullah azza wa jalla, yaitu ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para bapak sekalian, pada kajian hari ini kita meneladani dan juga mengambil ibrah sirah qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi kita meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia. Karena tahun 2023, tahun 2024 merupakan tahun politik. Jadi Islam mengajar dan maklumatnya kepada semuanya supaya asiasa Islamiyah, yaitu pegangannya pada Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita simak bagaimana sikap dan sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah An-Nahl dari mulai ayat 120 sampai 123 Allah menegaskan, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifah wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umih, Ibrahim senantiasa mensyukur nikmat-nikmatnya. Ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Para bapak-bapak sekalian, kita lihat dan kita ikuti bagaimana perjalanan ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim mencari siapakah Tuhan saya, siapakah Tuhan kami. Maka di dalam surat Al-An'am Allah menegaskan, wa id qala Ibrahim li abihi azar atat tahidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, lalu terjadi dialog. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, atat tahidu asnaman alihah, pantaskah engkau ayahku menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau wahai ayah dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini terjadi dialog ya. Karena dikisahkan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim itu kerjanya pematung, membuat patung, pesanan dari masyarakatnya, bahkan pesanan dari raja. Akhirnya apa? Wa kadzalika Ibrahimu, demikianlah kami memperlihatkan Nuri Ibrahimu malakutas samawat, kerajaan kekuasaan di langit dan bumi. Waliyakuna minal mukminin, dengan demikian maka Ibrahim masuk orang-orang yakin. Akhirnya para sekalian, walamma janna alaihi lailu aqaban qala hada. Ketika malam datang, Ibrahim beruzlah menyendiri. Ibrahim melihat apa? Bintang. Jadi
bintang-bintang bertebaran di langit. Qala hada rabbi, apakah ini Tuhanku? Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Ketika bintang hilang di pagi hari, tidak terlihat lagi, inni la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada sesuatu yang hilang, yang lenyap, yang tidak abadi. Lalu malam berikutnya Nabi Ibrahim pun melihat walam mar'al qamar bazighun qala hada rabbi. Ketika malam datang lagi, ya, Ibrahim melihat ada bulan, nongol bulan yang besar. Hada rabbi, oh ini ke Tuhanku. Walam ma'afala qala la illam yahdi rabbi la akuna minal qawmid dhalin. Begitu pagi hari pun hilang. Lalu Ibrahim mengatakan, kalau seandainya Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, pasti aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Walamma ra'asyamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Ketika pagi hari terbit matahari di sebelah timur yang begitu memancarkan cahaya, Ibrahim pun berkata, oh ini kan Tuhanku, Tuhan yang lebih besar. Kalau kemarin bintang hanya gemerlap-gemerlip, tidak terang, begitu juga bulan tidak bisa mencerahkan bumi, maka begitu melihat pagi hari ada matahari terbit. Walamma aswalat, namun ketika sore harinya matahari pun tenggelam lalu gelap. Nabi Ibrahim mengatakan, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri terhadap apa yang mereka sekutukan. Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ardh hanifan wa ma kana minal musyrikin. Aku menghadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi hanifan, secara hanif, dan aku termasuk pada orang-orang yang musyrik. Jadi inilah perjalanan ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, akhirnya mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan, aku menghadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi secara hanif, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Para bapak, para ibu yang sekalian rahimakumullah, ini adalah perjalanan ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, akhirnya bertemu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang sekalian rahimakumullah, kemudian kita lihat lagi bagaimana ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah menegaskan, wa idib ala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnas imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ujian yang sangat berat. Fa'atammahunna, namun beliau mampu mengatasi, menjalankan ujian dengan baik, dengan sempurna. Lalu Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, aku ingin menjadikan engkau sebagai pemimpin umat manusia. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah juga dari keturunanku ya Allah akan menjadi pemimpin bangsa yang lain. Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdid dzalimin, sesungguhnya kepemimpinan itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang banyak berbuat zalim. Para bapak-bapak sekalian, ada 3 ujian yang sangat berat yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim AS. Yang pertama adalah membangun Ka'bah, ya.
wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kerjaan kami Allah membangun Ka'bah ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya alhamdulillah sampai hari ini Ka'bah tetap berdiri kokoh sampai kiamat. Bahkan ketika kemarin ada salah satu pejabat atau orang hebat dari India mengatakan kami akan menghancurkan Ka'bah, kami akan ganti kiblat umat manusia tidak lagi di Mekah tapi ada di kota India. Langsung dibalas oleh seorang penguasa lagi, yaitu Presiden Rusia mengatakan urusan hari kiamat itu urusan Tuhan. Tapi kalau seandainya ada manusia yang berani menyerang Ka'bah, menyerang kota Mekah, kami akan membuat negara tersebut seperti kiamat sebelum waktunya. Ya. Dan lihat ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah, apa yang terjadi? Pada waktu itu orang-orang Mekah semua masuk ke dalam rumah, nggak ada yang berani keluar satupun. Ketika ditanya kenapa engkau tidak keluar hari ini, karena ini urusan Tuhanku. Ini bukan lagi kekuatan manusia yang bisa menghadapi pasukan Ka'bah, pasukan Abraha, pasukan bergajah itu. Maka Abraha yang begitu sombongnya menggunakan pasukan bergajah, ya, jadi ketika kemarin ada timnas Indonesia melawan Thailand, kenapa Indonesia kalah? Karena Indonesia tidak memanggil burung ababil, tapi pakainya burung garuda. Ya, akhirnya kalah. Coba kalau yang dipanggil burung ababil, ya, Allah berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi nanti kalau ada U19, U20 kita jangan panggil Garuda, tapi kita panggil burung ababil. Setuju nggak ya Pak? Setuju ya? Tarmihim bihijaratin min sijil, yang akan melempari mereka dari kerikil-kerikil neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, menjadikan mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan ular. Para bapak ibu sekalian, alhamdulillah pada tahun ini bangsa Indonesia mengirim para tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji, dan tahun ini merupakan tahun yang paling besar sepanjang sejarah Indonesia mengirim jamaah sampai mencapai 200.000. Mereka semua menyambut panggil Allah dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Mudah-mudahan haji mereka haji yang mabrur dan mabrur. Ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim bersama Ismail, yaitu membangun Ka'bah. Para bapak sekalian, kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim berdialog, berpolemik, dan juga berargumentasi dengan Raja Namrud. Tadi dibacakan oleh Qori, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabb an adahullah. Tidak akan diperhatikan ketika Ibrahim berdialog dengan rajanya Namrud yang bernama Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi yuhyi wa yumiit, Tuhanku dapat menghidupkan dan mematikan hamba-hambanya, makhluk-makhluk. Maka Raja Namrud pun demikian, mengatakan, ana uhyi wa umiit, aku dapat juga mematikan bangsaku, rakyatku yang melawan.
perintahku dan tidak taat kepada aku, maka dipanggillah, dibawalah 2 orang, lalu satunya dibunuh dan satunya dibiarkan hidup. Ini buktinya saya juga bisa menghidupkan seseorang yang juga bisa mematikan. Ada Raja Namrud. Lalu Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Ibrahim menerbitkan matahari dari sebelah timur, tolong terbitkan matahari dari sebelah barat. Lalu Raja tadi tidak bisa menjawab, tidak bisa berdialog dengan baik, marah. Nah, ini pemimpin yang bagus, bisa berdialog dengan bahasa yang bagus sehingga mematikan lawan-lawannya, membungkam lawan-lawannya ketika terjadi perang. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian, dialog juga terjadi ketika Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung yang ada. Dihancurkan sehancur-hancurnya, namun hanya disisakan 1 patung pagoda yang besar, dan dikalungkan kapaknya di pundaknya. Akhirnya terdengarlah suara, terdengarlah berita bahwa ada seorang pemuda yang menghancurkan seluruh berhala-berhala patung-patung yang ada pada waktu itu. Para jemaah sekalian, akhirnya BIN, Badan Intelijen Negara, mencari siapa nih orang yang berani-berani menghancurkan patung-patung ini. Densus dikirim cari, semua nyari. Akhirnya terdengarlah ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim, ditangkap dan dibawa ke Bareskrim. Ya, itu Bareskrim ya. Tanya, terjadi dialog. Raja datang, wahai Ibrahim, benarkah engkau yang menghancur patung-patung ini? Berani-berani yang kau melawan kami, melawan saya sebagai penguasa ini. Ibrahim tidak takut, dia mengatakan, wahai Tuan Raja, silahkan tanya kepada pagoda patung yang besar itu. Lu lihat, masih menempel kapaknya di pundaknya itu. Akhirnya pada sekalian, Raja mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin saya bisa bertanya dan mendapatkan jawaban dari patung-patung itu, dari patung besar itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata lagi, wahai Tuan Raja, patung itu kan dia nggak bisa ngomong, tapi kenapa Tuan Raja sembah? Patung itu tidak berikan madorot dan juga tidak bisa beri manfaat. Kenapa Tuan Raja sembah? Apa untungnya coba? Raja kalah. Raja kalah, Pak. Tidak bisa menjawab. Dia mesti kuasa. Akhirnya karena gengsi ya, karena merasa terpojok sebagai raja yang berkuasa, akhirnya turunlah surat keputusan SK. Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Bayangkan, Pak, ya sudah merasa kalah dan tidak bisa berkata apa-apa. Demi menjaga gengsinya, Ibrahim divonis. Padahal dia nggak salah. Padahal dalam dunia hukum lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Setuju Pak ya? Jadi lebih baik memaafkan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Orang mengatakan saya sehat, belum dihukum sekian tahun, cuma mengatakan sehat doang. Undang-undang teroris tahun 2012 baru bentuk. Orang berbuat 2025 dihukum 3 tahun sebagai namanya menghukum orang yang tidak bersalah. Itu lebih besar dosanya daripada orang yang memaafkan orang yang bersalah atau meringankan hukuman orang yang bersalah. Akhirnya apa sekalian? Ibrahim harus menghadapi satu ujian berat, harus dibakar di tengah lapang dan disaksikan oleh masyarakat dan live. Seluruh TV menyiarkan
ya, secara langsung ya. Akhirnya apa? Dikumpulkanlah kayu bakar dan dinyalakan, Al-Qujo siap melemparkan Ibrahim ke tengah-tengah api. Ketika api itu panas, demikian panasnya sampai radius berapa kilometer panas, maka Ibrahim siap dilempar. Ketika sedang berkobar api, sudah menyala-nyala, Allah berfirman, "Kul ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, kata Allah, diam, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim, jangan sampai menyentuh dan melukai Ibrahim. Ibrahim dengan tenang dibawa ke sebuah tempat yang disediakan dengan menggunakan alat pelempar. Ibrahim dilempar ke tengah-tengah bara api. Namun ada satu zikir bacaan yang senantiasa dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika sebelum dilempar ke tengah-tengah api adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dibaca terus, dibaca. Namun ada kisah yang sangat inspiratif. Ketika itu ada burung pipin. Burung pipin burungnya kecil. Dia memercikan air ke api tersebut berkali-kali. Percikan air ke dalam api, ingin memadamkan. Lalu ada seekor cicak menertawakan. Busur menertawakan. Basar ya, menertawakan, wahai pipit, wahai burung pipit, apa yang kalian kerjakan? Buat apa? Percikan airmu itu nggak ada gunanya, ya, kata Basir tadi. Tapi burung pipit menjawab, aku telah berbuat ketika melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, melihat kesewenang-wenangan, aku telah berbuat, memercikan air ke dalam api. Apa yang mempercerahkan wahai Basir? Dia cuma ketawa, cengenges. Dulu sudah ada, pada zaman dulu Basir sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Nah sekarang kita lihat Basir ketika rezim berkuasa, banyak Basir yang menertawakan ketika umat Islam. Akhirnya yang sekalian, walaupun percikan air dari burung pipit tidak berguna, tidak memadamkan api, namun alhamdulillah Nabi Ibrahim selamat dengan baik. Namun ketika Nabi Ibrahim sudah selamat kembali kepada keluarganya, Allah mengirim satu nyamuk yang masuk dalam hidungnya Raja Namrud, dan dia berputar-putar seperti pesawat. Akhirnya Raja Namrud sel-sel otaknya pada putus. Dia teriak-teriak setiap pagi setiap malam, kesakitan. Bahkan para pengawalnya itu disuruh memukul kepalanya supaya nyamuknya keluar, tapi gak keluar. Akhirnya seorang Namrud yang begitu hebat, yang begitu kuat, terhina, mati hanya dengan seekor nyamuk yang sayapnya pas sebelah. Bayangkan ya, jadi kalau kita melihat pesawat sayapnya pas sebelah kan jalannya terus ya monta-manting ya, akhirnya mati, terhina. Nah ini contoh Pak. Jadi kalau kezaliman, pemimpin yang zalim itu akan mati seperti Raja Namrud. Para bapak sekalian, kemudian ujian Nabi Ibrahim yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim sudah lanjut usia, dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerah padaku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim istri pertama namanya Siti Sarah, sudah sekian tahun gak punya anak, gak punya keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim memberi izin oleh istri Sarah, istrinya Siti Sarah, untuk menikah lagi. Bapak-bapak ada mau menikah lagi? Akhirnya diizinkan menikah dengan Siti Hajar.
Nih, jadi masalah poligami sudah ada sekian tahun yang lalu. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, Siti Hajar, lahirlah putra yang bernama Ismail. Ketika Ismail sudah dewasa, sudah agak besar, Siti Sarah pun akhirnya lahir, hamil melahirkan anak yang bernama Ishak. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah bahagia, senang melihat kedewasaan yang dimiliki oleh pribadi Ismail, maka datanglah ujian yang ketiga, yaitu untuk menyembelih Ismail. Dalam surah As-Saffat ayat 2, 102 menegaskan, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka fandur ma'ada taro. Qala ya abadi al-ma'tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, sudah bisa diajak berusaha, lalu datanglah ujian yang ketiga, yaitu melalui mimpi. Akhirnya mimpi itu disampaikan oleh Ibrahim kepada putranya Ismail. Ya bunaya, wahai anakku yang ku sayang, yang ku cinta, ini arafil manami anni bahwa fandur madadar. Aku telah mimpi, dan dalam mimpiku itu aku menyembelihmu, wahai anak. Fandur madadar, tolong perhatikan, tolong pikirkan apa yang kalian lakukan. Bagaimana pendapatmu Ismail, wahai anak? Qala, Ismail mengatakan, menjawab, ya abadi al-matumar, ayah kerjakan, jangan ragu, kerjakan, ini wahyu Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah hendak mendapatku termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar, kerjakan. Akhirnya Ibrahim sama Ismail menuju sebuah tempat. Ketika Ismail sudah direbahkan, sudah hampir saja potong lehernya, Allah mengatakan falamma aslama tawalla lil jabin fadainahu bidibhin adib. Kami ganti Ismail itu dengan seekor domba yang besar. Nah, ini Pak ujian. Jadi Pak Eman mengatakan kalau Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi bukan anak kita yang dikorbankan, tapi hewan kurban. Ya, tapi alhamdulillah kemarin insya Allah di Kelurahan Malakasar itu sudah banyak, sudah puluhan ekor yang dipotong. Mudah-mudahan bisa menjadi amalan ibadah kita di dalam bulan haji ini. Bapak sekalian, ini adalah kisah-kisah dan ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa kepemimpinan imam harus dekat dengan Allah. Segala problematika yang dihadapi oleh seorang pemimpin harus diadukan, harus didialogkan kepada Allah Subhanahu. Otak manusia terbatas. Contoh Pak, saya kasih contoh. Hari seorang pemimpin, khususnya Indonesia, ketika ingin memindahkan ibu kota IKN, ya, IKN harusnya berdialog dulu dengan Allah. Sholat istikharah dulu, ya kan? Istikharah dulu, minta nangis ya Allah, apa betul ini saya harus memindahkan ibu kota? Apa urgensinya ya Allah aku memindahkan ibu kota dari Jakarta ke berdialog harus dengan Allah. Jangan nyari komisi, repot. Nyari komisi repot. Jadi kalau sudah hitung-hitungannya materi, hitung-hitungannya dunia, gak akan ada habisnya. Banyak Pak negara-negara yang gagal memindahkan ibu kota, banyak. Harusnya jadi pelajaran, jangan sampai Indonesia yang besar ini gagal gara-gara masalah pemindahan ibu kota. Kita lihat Pak,
kasus Mandalika, oh ya Mandalika ya, Stadion Mandalika itu hutangnya 4,6 triliun. Ini contoh satu. Yang kedua, kasus kereta cepat Jakarta Bandung, utang lagi Pak. Bahkan APBN kita sudah diambil. Ini kan karena mengandalkan otak manusia, ya, mengandalkan pikiran manusia. Insinyur katakanlah itu belum bisa hidup sendirian tanpa Allah SWT. Maka disebutlah bahwa Ibrahim itu sangat dekat dengan Allah SWT. Ini contoh yang kedua. Tadi IKN Mandalika, kemudian yang ketiga adalah kereta cepat Bandung. Belum yang lain Pak, ya. Belum yang lain. Ini kan menunjukkan bahwa mereka jauh dari hidayah. Padahal Nabi Ibrahim ketika menghadapi masalah besar, dia senantiasa berdoa, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Oleh karena itu banyak sekalian, ada 5 kriteria pemimpin dalam pandangan Islam. Karena 2023 2024 ini tahun politik. One man one vote, satu orang satu suara. Ya, betul nggak Pak ya? Betul ya. Siapa pemimpin kita? Kalau dari Ibrahim secukupnya kita sampaikan, maka yang kedua adalah kita melihat bagaimana kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa sifat yang dimiliki Nabi Yusuf? Hafizun alim, seorang yang terjaga nama kebaikannya, keluarganya, dan terhormat. Alimun, seorang yang berpengetahuan, berilmu. Jadi yang kita pilih nanti yang pertama hafizun alim, pemimpin yang terjaga, jelas track recordnya, keluarga, dirinya, dan juga seluruh masyarakatnya atau pendidikannya. Alimun, seorang yang pintar, cerdas, dibuktikan dengan ijazah, bukan pakai ijazah palsu, tapi ijazah asli. Alimun, pintar. Sehingga ketika Nabi Yusuf disuruh mentakwil, ada 7 sapi yang makan daun-daunan sampai habis. Apa yang ditakwil oleh Nabi Yusuf? Nah, ini Mesir akan menghadapi paceklik, musim kemarau. Maka Nabi Yusuf memberikan solusi sehingga paceklik yang seharusnya terjadi di negara Mesir, di negeri Mesir selama 7 tahun dapat diatasi oleh Nabi Yusuf dengan hafid, yaitu tidak pernah korupsi, alim, dan juga orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, yaitu pemimpin seperti Nabi Sulaiman. Apa sifat yang dimiliki Nabi Sulaiman? Ghaniyun karim, seorang pemimpin yang kaya Pak, dan yang mulia. Jadi kalau mau jadi pengurus masjid, cari ketua masjid DKM-nya orang kaya Pak, jadi nggak butuh uang masjid. Tapi kalau DKM masjidnya nggak punya uang, ya repot lah. Tak punya uangnya kepake uang masjid kan. Apalagi bangsa dan negara yang uangnya ribuan. Coba kita lihat Pak, di era 5 tahun terakhir ini kita lihat setiap hari orang yang korupsi itu hanya berganti baju dan seragamnya saja. Setiap hari kita lihat dari semua kementerian, dari mulai gubernur, bupati, wali kota, pejabat, buat ribuan jumlahnya. Siapa mereka yang korupsi? Ya, orang-orang yang miskin Pak jadi pejabat. Caleg-caleg yang miskin itu korupsinya lebih, karena dia tahu bahwa menjadi caleg DPR RI, DPRD, DPD itu butuh uang, ya kan? Ada biaya, ada kosnya, sehingga begitu dia nyalek utang duitnya. Akhirnya begitu terpilih, ya harus cari uang buat mengembalikan, begitu ya.
Tapi kalau pemimpin kita, caleg kita, presiden kita orang kaya, insya Allah dia tidak akan cawe-cawe ngambil uang orang. Ya, ini sifat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, pemimpin yang kaya dan yang mulia, yang terhormat. Kekayaannya tidak diambil dari uang korupsi, manipulasi ataupun uang-uang yang haram. Kita lihat Pak, betul-betul menyedihkan. Bangsa ini termasuk sekarang menjadi bangsa yang terkorup di dunia, ya kan? Kita lihat Pak, dalam urutan negara yang paling korupsi, Indonesia sudah menempati urutannya sekian. Nah, tolong nanti Pak, ketika 2024 cari caleg, cari presiden orang kaya, yang punya duit dan orang yang mulia, yang punya istri, ya, yang ada istrinya. Ya. Kalau nggak punya istri repot, nggak ada ibu negara, nggak ada ibu negara repot malah. Adanya bapak negara kemana-mana sendirian, enak. Karena laki-laki kalau punya sendiri nggak seimbang, ya. Jadi ada penyeimbang. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang kita harapkan adalah qawiyun amin. Pemimpin yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat spiritualnya, seperti yang dialami, seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi seorang pemimpin yang kuat tidak akan cawe-cawe, tidak akan menjual negaranya kepada bangsa yang lain. Ketika rakyat membutuhkan tempat tinggal, ketika rakyat membutuhkan perumahan, dia cawe jual negara. Ketika mereka sambutan, ini IKN bagus, tolong, wahai negara bangsa bahari, tolong datang Indonesia, kok beli tuh perumahan IKN karang lo. Indonesia atau orang Indonesia nggak mau Pak, pindah jauh-jauh, akhirnya jual kepada bangsa. Jadi seperti Nabi Musa Pak, qawiyun amin. Nanti dalam bahasa yang lain disebutkan bahwa bastotan fil ilmi wal jismi. Bastotan fil ilmi, kuat dalam spiritualnya, intelektualnya, wal jismi, dan badan juga sehat, ya, kuat. Jadi tidak mudah sakit, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah. Kalau dalam bahasa yang lain, pemimpin yang kita harapkan adalah berotot kawat, bertulang besi, berbadan baja. Ada nggak kira-kira Pak? Ada nggak? Susah nyarinya Pak. Yang berbadan baja, berotot apa tadi? Berlian, susah. Tapi cari, silakan cari. Ya, jadi robot Pak. Robot berbentuk manusia. Ini kalau kita menghadapi Indonesia era emas 2045, harus betul-betul hati-hati dalam memilih pemimpin. Jadi bastotan fil ilmi wal jismi, qawiyun amin, pemimpin yang kuat mentalnya, tidak mudah menyerah. Jadi dia sekali lagi tidak menjual negaranya ke bangsa yang lain gara-gara apa, meminta-minta, berhutang, sehingga sekarang kita berada di tekanan negara lain. Kita bisa melihat bagaimana Sri Lanka, bagaimana Angola, ya, bagaimana negara-negara bisa jatuh kepada oligarki, pada Cina komunis, bahaya dalam tekanan sehingga rakyatnya tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa, rakyatnya sengsara. Nah, ini pemimpin yang akan datang, yaitu qawiyun amin, bastotan fil ilmi wal jismi. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian adalah pemimpin sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW di dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina roh. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat berbelas kasihan kepada kalian dan sangat menginginkan keselamatan kalian,
Rauf Rahim, penyantun dan penyayang kepada umat Islam. Ini pemimpin banyak akan datang. Sifat yang dimiliki Nabi Muhammad yaitu Rauf Rahim, penyantun dan penyayang kepada kaum muslimin. Di kaum muslimin bukan barang dagangan, tapi justru betul-betul diutamakan. Dalam keadaan apa? Diselamatkan, jangan sampai ada umat Muhammad yang nyampol terjatuh ke dalam neraka. Maka ketika beliau akan wafat, dia mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Jadi pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang memiliki sifat seperti sifat Nabi Muhammad, yaitu apa? Rauf, penyantun, Rahim, penyayang. Boleh dikatakan rakyat silahkan kenyang, saya kenyangnya belakangan. Jangan sampai rakyat menderita lalu saya kenyang sendirian, tidak. Tapi pemimpin yang akan harapan adalah pemimpin yang senantiasa memperhatikan rakyat. Bahkan sembako-sembako dapat dikendalikan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang lagi mahal itu ayam, Pak. Betul nggak, Pak? Bu ya, ayam yang lagi mahal, Bu. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang kita mau sama ayam dulu, masih banyak daging ya. Ya, nggak apa-apa, ayam mahal ya, kita masih banyak daging. Jadi soalnya ibu-ibu masih kuat makan daging 6 bulan ke depan, karena sekarang dimasukin ke dalam freezer. Ya, hewan kurbannya Bu ya kemarin ya, masih kuat buat 6 bulan ke depan. Karena freezernya, kulkasnya penuh dengan daging. Insya Allah nih bulan depan, 6 bulan depan masih bisa makan daging walaupun tidak makan ayam. Setuju kan Ibu? Ya, jadi ya kating ya. Jadi demikian kajian hari ini, mudah-mudahan semua dapat mencontoh perilaku dan kepribadian Ibrahim, dan mudah-mudahan semua dapat mendapatkan pemimpin yang seperti disebut oleh Al-Quran, pemimpin para nabi. Terakhir Bapak sekalian, sebagai khotimah, sebagai penutup, di dalam surat Al-Imran ayat 118 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu bitonata min dunikum la yadunakum khobal waddu ma'anittum. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang kepercayaan kalian orang-orang di luar kalian, di luar kaum kalian. Artinya kita tidak boleh menyerahkan kepemimpinan kita kepada orang-orang selain muslim. Ya, min dunikum bukan orang-orang muslim. Kita nggak boleh menyerahkan. Bahkan kalau kita jadi pejabat, jadi pemimpin, kita nggak boleh menjadikan kepercayaan tangan kanan kita orang-orang non muslim. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 51, di samping ini Allah sangat tegas, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum awliya ba'din. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Barang siapa yang mendukung mereka, maka kalian termasuk golongan mereka. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian bagi para calon presiden, calon yang akan memimpin, maka Rasul menegaskan, innakum satahtarisuna alal imam. Sungguh kalian semua ingin jadi pemimpin, ingin jadi caleg dan jadi sukses calegnya. Namun ingat, wasatakunu nada mata yaumal qiyamah, kepemimpinan jadi caleg, jadi pemimpin, kalau seandainya tidak amanah, tidak bagus, ketangkap KPK, OTT, wasatakunu nada mata yaumal qiyamah, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kemudian yang terakhir Rasul menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita jadi pemimpin, jadi orang yang diamanai satu amanat, baik
dari tingkat RT sampai tingkat presiden, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Summalatus aluna yaumaidin aninai. Sungguh kami akan mendapat pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmatnya lah kami berikan kepada kalian. Demikian kajian ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam kita, dan mudah-mudahan negara ini masih negara yang kita cintai, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana alihimus salam faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbij'al muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah wa qarib wa basyyirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, tausiah kepada kita semua. Semoga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Agungkan asma'u takbir. Masjid Ibrahim Hakim takbir. Demi takbir. Korkomas takbir. Mantap. Saja takbir. Ibu-ibu saja takbir. Sekali lagi.